Kakak Farisal, Halo. apa kabar PSM Makassar? PSM Mewako. PSM main besok malam. Yes. Sudah minta dibahas toh Iya. soal bagaimana PSM. Saya lebih ke sisi lainnya ini Tribuners. Jadi besok malam lawan Borneo kemungkinan Coach Tavares akan mengandalkan pemain-pemain muda lagi. Iya. Kenapa begitu? Mm-mm. Karena pertama memang masih ada beberapa pemain yang belum terlalu fit, cedera. Mm-mm. Kemudian selain itu disimpan-simpan jangan sampai cedera yang Iya, lain tahu. tuh, karena ini kan Piala Presiden pramusim di jam tuh mau ngotot-ngotot mau juara. Iya. Pokoknya main saja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, kalah atau apapun hasilnya itu ya itulah sebatas uji coba. Iya. Memang juga kelompok supporter menyarankan Tavares simpan-simpan itu pemain-pemain inti tak tuh, yang apalagi pemain asing kayak Pluim yang hampir selalu main. Terus siapa lagi pemain asing ini? Everton. Iya. Simpan, kasihlah kesempatan pemain-pemain yang belum pernah dimainkan atau pemain-pemain muda. Kan itu memang tujuannya pramusim toh, supaya untuk mematangkan mereka ini. Apalagi kan PSM lolos semifinal Iya. FCK. Mainnya itu bulan depan. Hmm. Jangan sampai nanti ini pramusim ngotot dimainkan terus pemain-pemain inti malah cedera parah, itu kan malah menjadi masalah baru. Jadi mending sebenarnya bisa juga dimainkan toh, tapi ya dirotasi lah toh. Jadi kemungkinan memang Coach Tavares akan melakukan itu. Dan besok itu seperti lawan Tampin Rovers kemarin itu Coach Tavares memainkan banyak pemain muda. Ada siapa lagi? Saki, Rizky Eka, terus beberapa pemain Rehan juga, itu kemungkinan masih akan terlihat besok, mungkin bisa dimainkan dari babak-babak awal pertandingan. Tapi ada ini kan ada 3 pemainnya PSM dipanggil timnas U19. Iya. U19 main malam ini, enggak tahu apakah mereka dimainkan, tapi ada 3 dipanggil dan PSM masih punya stok pemain muda lainnya. Jadi bagaimana prediksi tak ini lawan Borneo? Borneo ini kuat sekali, ini Borneo di kandangnya susah sekali dikalah PSM. Terakhir PSM menang di Borneo itu kandangnya Borneo 2018 Liga masih Gojek namanya, Gojek Liga 1 itu. Iya. PSM waktu itu menang 2-1 di sana. Pemainnya yang cetak itu Rahmat, sekarang di Bali United. Itu terakhir PSM menang. Setelahnya itu lebih banyak imbang dan kalah. 2019, 2020. Dan head to headnya itu dari 11 kali PSM ketemu sama Borneo, 6 kali Borneo menang. PSM menang cuma 3 kali. Iya. Jadi kalau statistik memang lebih unggul Borneo. Tapi katanya Tavares, apapun bisa terjadi di pertandingan. Moko sekuat apa, lawanmu selemah apa, tapi itulah sepak bola, apapun bisa terjadi. Betul sekali. Cuma satu jadi ditakutkan ini Tavares, jangan sampai besok dicurangi karena kan faktor tuan rumah katanya ya. Iya, Di. Wajar lah kalau khawatir, tapi ya Tavares bilang intinya kita besok lawan Borneo saja, Borneo tok saja dilawan. Bahasanya Tavares itu dia ingin memberi kode bahwa kami tidak mau dicurangi besok. Curangi apapun itu bentuknya, apakah bentuk intimidasi atau dikasari atau seperti apa, intinya Tavares mau kami melawan Borneo saja besok. Iya. Bakalan seru besok ini. Kalau prediksi tak bagaimana? Kalau saya sih Insyaallah kalau kita tanya ke Pak menang ya. pasti menang. Kalau saya sih kemungkinan ini adu penalti, ini 2 laga perempat final Piala Presiden adu penalti semua. Iya nih. Kemarin Arema Persib lawan PSS, Persib kalah. Kemudian tadi Arema lawan Barito, adu penalti lagi, Arema menang. Dan besok ini siapapun yang menang akan lawan PSS Sleman di babak semifinal. Iya. PSS Sleman ini sudah menunggu ya. Mudah-mudahan sih kita harapnya PSM juga, tapi kita lihat saja besok. Kita doakan saja. Iya, Di. Kemudian ini kan ada berita juga dari Coach Milomir Seslia. Milomir ini mantan pelatihnya PSM. Musim lalu latih PSM di awal setengah musim. Seslia ini, Coach Milo ini dia puji PSM bahwa PSM itu tim yang selalu solid. Tim selalu solid. Bagaimanapun perubahan pemainnya katanya, datang silih berganti pemain, PSM itu pasti punya tim yang solid. Iya. Dan dia nilai PSM tahun ini awal musim ini punya squad yang sangat bagus. Terbukti bisa berbicara banyak di FC Cup, bisa sampai
semifinal. Jadi coach Tavares juga ini mewaspadai pemain PSM, dan tapi dia juga yakin bahwa timnya tidak akan kalah, apalagi Borneo sekarang banyak dihuni pemain bintang. Iya. Stefano Lillipali gabung di sana, kemudian siapa lagi, Diego Michels, kemudian ada pemain-pemain asingnya baru yang cukup tajam ini, Pato lumayan. Jadi ya kita lihat saja, kita akan tersaji besok duel yang seru antara Borneo dan PSM. Serunya di. Itu untuk PSM. Untuk berita selengkapnya baca besok halaman 1, halaman 7 dan halaman 12. Kalau untuk berita kota kita banyak berita kriminal di situ. Ada itu yang viral kemarin nih di apa? Dikeroyok gara-gara istrinya digangguin. Kita lihat nih itu. Dia didatangi di kantornya kemudian dikeroyok, bahkan mau ditikam pakai pisau. Melawan itu dong. Jadi ceritanya ini pelaku, salah satu pelaku, telepon ke istrinya, ini korban. Telepon ke istrinya, nggak tahu apa urusannya, kenapa telepon istrinya orang. Iya. Kemudian si pelaku, si korban ini tahu dan marah, dia ambil itu telepon dan matikan. Kemudian dalam itu datang ini pelaku ke rumahnya korban. Mungkin dia mau marah juga karena diganggu itu. Pelaku ini korban ini marah, dan dia justru aniaya kini dulu pelaku, dia yang korban dulu yang aniaya pelaku karena kan alasannya kenapa kau ganggu istriku. Iya. Nah, ternyata pelaku ini tidak lapor polisi, dia justru panggil temannya. Pergi keroyok di kantornya. Nanti untungnya tidak apa-apa karena berhasil melawan juga, dan cilakanya pelaku sekarang sudah di kantor polisi. Sudah bodoh, kok salah, kok istrinya orang pergi kok gangguin. Kok lagi mau pergi tikam orang nginap mau kok di kantor polisi. Makan gratis gratis. Dan ada berita bandar narkoba juga, bukan bandar sih, pengedar narkoba ditangkap. Ada tuh untuk pengedar di daerah itu sekarang narkoba itu sudah hendak bilang semua sudah masuk ke berbagai kalangan. Tadi itu ada pengedar narkoba ditangkap, pekerjaannya itu tukang kayu sama ibu rumah tangga. Entah karena kurang atau tukang kayu kadang merangkap pengedar narkoba sama ibu rumah tangga ya ditangkap. Itu naik kelas atau turun kelas kalau begitu? Entahlah, karena turun kelas pasti karena narkoba itu kelas paling dia. Namanya kejahatan yang paling buruk. Astaga, kasihnya. Sekarang narkoba bisa menyerang pengedarnya bisa siapa saja, dan penggunanya juga bisa menyasar siapa saja. Jadi waspada, jaga-jaga keluarga, tak jaga siapa saja di sekitar kita, jangan sampai terkena narkoba. Kemudian selamat untuk keluarga masyarakat Pinrang, KKMP. Tadi melaksanakan musyawarah semacam pemilihan ketua baru, dan sudah ada formatur terpilih, ada dari kalangan pejabat, kemudian akademisi, tokoh masyarakat dan sebagainya. Satu poin pentingnya juga dua organisasi kemasyarakatan di Pinrang itu, yaitu KKP, Kerukunan Keluarga Pinrang, dan Kerukunan Keluarga Masyarakat Pinrang, KKMP itu tadi sudah diintegrasikan, artinya tidak ada dua, sekarang sudah jadi satu. Nah, itu jadi salah satu poin yang dibahas tadi di hasil musyawarah itu. Jadi selamat untuk KKMP dan sudah bermusyawarah dan segera akan menentukan siapa calon ketua baru. Selamat untuk warga Pinrang. Itu ya kayaknya Tribunasi, karena kalau mau kita sama baca gitu. Iya deh. Nggak ada halaman otomotif hari ini karena di situ ada halaman bulu tangkis. Iya. Nggak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.